Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel channel membahas putar tokusatsu di Indonesia. Dan kali ini gue bakal bahas tentang update terbaru dari Zenkaiger, mulai dari cast, trailer, dan juga update-update lainnya. Dan kita akan bahas setelah intro berikut ini. Oke, jadi ini adalah video ketiga yang membahas putar Zenkaiger info terbarunya, dan juga kita akan bahas mungkin kali ini lebih ke trailernya dan juga cast-castnya yang sudah mulai dipertunjukkan atau mulai diberitahukan. Dan karena ini memang udah akhir Januari dan kita memang bentar lagi akan mulai ditayangkannya Zenkaiger nanti di bulan Maret, dan Kira Major juga sudah mau hampir tamat, ini mulai akhir-akhir mau ke epilog ya, ceritanya udah mulai mau habis juga. Dan gue cukup excited ya dengan kebaruan-kebaruan dari Zenkaiger ini, dan gue ingin tahu kira-kira mau dibawa kemana series ini dengan kebaruan-kebaruan tersebut. Dan baru-baru trailernya udah muncul, jadi kalian bisa mencarinya di internet, di YouTube ataupun dimanapun kalian bisa nonton. Atau mungkin di video kali ini sambil gue bahas mungkin bisa ditampilkan sedikit trailernya dari Zenkaiger yang sekitar 1 menit, dan sebenarnya bisa disebut teaser juga sih, karena sebenarnya di trailer tersebut belum banyak terungkap juga tentang info dari Zenkaiger ini. Tapi gue akan bahas dari apa yang sudah mereka coba tampilkan untuk menggugah kita, mungkin untuk dapat gambaran mungkin penyuka Super Sentai. Dan ya memang kalau bisa dideskripsikan Zenkaiger ini adalah ya berbeda gitu dengan seri yang lain, cukup berbeda gitu. Dan karena ini seri anniversary ke-45, gue berharap ini akan bagus, karena seri sebelumnya Kira Major yang sedang tayang ini B aja, dan juga gue ekspektasinya mereka mungkin menyiapkan dana untuk Zenkaiger ini, tapi tidak ada yang tahu. Tapi gue berdoa dan berharapnya seperti itu. Nah, mungkin yang pertama kita akan bahas tentang aktornya dulu atau castnya dulu dari si Super Sentai yang terbaru ini, dan memang muncul juga di trailernya, sementara yang lainnya masih belum. Penjahat utamanya juga masih belum, tapi kita udah tahu ya nama penjahatnya itu Toji Tendo, yang dimana dia adalah dinasti dari Kikaitopia. Mungkin gua prediksinya Kikaitopia itu sudah dikuasai sama dinasti yang dikuasai oleh Toji Tendo ini, yang dimana penjahat yang ingin menguasai paralel yang udah gue bahas di Toku News sebelumnya, yaitu tentang Zenkaiger juga, dan kalian bisa tonton mungkin di sebelah sana. Nah, by the way, kita akan lanjut saja mengenai aktor-aktor yang sudah ditampilkan di trailer tersebut. Yang dimana mungkin cuma 2 aktor sebenarnya yang diperlihatkan di trailernya, yaitu yang pertama yang memerankan si Kaito Goshikida, yaitu si Kiita Komagine namanya. Nah, beliau berperan sebagai si Kaito Goshikida, yang dimana protagonis utama sebenarnya, karena tim anggota yang lain tentunya cuman Kikainoid, yang dimana cuma robot. Jadi selanjutnya kita mungkin hanya berharap kelihayan dari sang aktor ini gitu untuk membuat cerita itu menjadi hidup. Sedangkan tentunya kita tidak akan bisa melihat ekspresi dari sebuah robot. Jadi gua mungkin atau kita semua mungkin cuma bisa berharap dengan si Kiita Komagine ini yang akan berperan sebagai Kaito Goshikida. Yang berdasarkan trailernya gua lihat-lihat dan juga sesuai pembahasan kemarin, kita akan dapat karakter yang sepertinya ceria dan juga tidak ada keren-kerennya gitu. Maksudnya ya dia orang yang ceria dan mirip-mirip Juru sih sebenarnya. Kalau dilihat dari trailer ya, kita belum tahu sih nanti dia akan seperti apa. Tapi dari sinopsis dan juga trailer sepertinya kita akan dapat karakter yang seperti itu. Semoga saja agak berbeda dengan Juru, dan aktornya bisa lebih bagus, dan juga direktornya bisa ngarahinnya lebih bagus lagi lah. Karena kita tuh jarang dapat seri anniversary dengan protagonis utamanya yang pertamanya itu adalah seorang yang berkarakter ceria, jarang banget ya. Seri anniversary ke-40 tahun aja si Yamato Kasaki Yamato nggak terlalu ceria-ceria amat gitu, dibandingkan si Kaito Goshikida ini yang karakternya terlihat di trailernya cukup sangat ingin terlihat komedik, mungkin jadi diarahinnya ke sana mungkin kalau berdasarkan trailernya. Tapi memang ini seri anniversary itu jarang gitu dapat kita karakter yang ceria gitu, apalagi si Captain Marvelous dari Gokaiger, Bokenger juga si protagonis utamanya nggak ada ceria-cerianya gitu ya. Walaupun kita bisa lihat sisi cerianya juga gitu, tapi secara karakternya bukan orang yang benar-benar ceria dan diungkapkan gitu, atau nggak ada mungkin sebutan yang pasnya apa ya, ekstrovert mungkin ya orangnya. Jadi ya semoga si Kiita
Komagine ini bisa memerankannya dengan baik karena cuma dia yang bisa membuat cerita ini hidup gitu dengan karakter yang lain yang berdasarkan Kikainoid. Dan Kikainoid yang lain juga diperankan tentunya yaitu mungkin voice aktornya yaitu Shizuran, Gaon, Majin, Frun juga diperankan oleh beberapanya ada Shintaro Asanuma, Yuki Kaji, Yume Miyamoto, dan Takuya Sato. Yang dimana mereka cuma memerankan sebagai voice actor atau mengisi suara saja. Dan tentunya kita tidak bisa berharap terlalu banyak kepada sebuah robot untuk menghidupkan cerita gitu. Yang dimana mungkin cuman bisa berharap ke si Kita Komagine ini, dan mungkin ya kalau mungkin konsepnya bagus dan directornya bisa ngarahin dengan bagus gitu, kayak mungkin Den-O mungkin yang dimana mereka berlawanan atau berdialog dengan Imagine gitu dan ceritanya hidup gitu, terutama karena aktornya bagus sih yang memerankannya gitu, gua lupa aktornya si Den-O itu, tapi emang bagus dia aktornya dan juga memang kepake kan sampai sekarang, termasuk aktor yang terkenal juga di Jepang. Nah karena si Kaito Goshikida ini juga termasuk solo ya, yang dimana satu-satunya manusia, semoga bisa memerankannya juga cukup bagus gitu. Nah untuk aktor lain yang diperlihatkan tapi bukan termasuk Sentai alias mungkin pemeran pendukung, yaitu neneknya si Kaito Goshikida. Tentunya ibu sama bapaknya nggak diperlihatkan karena gua berpikirnya atau mungkin prediksi gua si bapak ibunya itu udah nggak ada gitu, maksudnya meninggalkan si Kaito, mungkin termasuk yang gua bahas juga di sebelumnya gitu. Jadi mungkin kita akan dapat cerita yang dimana si Kaito Goshikida ini tinggal sama neneknya, yang dimana neneknya ini adalah ibu dari si bapaknya si Kaito. Nah Yatsuda Goshikida ini diperankan oleh Ikoe Sakakibara yang juga muncul di trailernya dan kelakuannya hampir sama dengan cucunya, dan sebenarnya cukup akurat sih sama penggambaran gue, maksudnya ekspektasi gue cukup akurat gitu, dapat karakter nenek yang kayak gitu cukup seru juga gitu, maksudnya lucu juga gitu, dapat nenek yang emang seorang nenek kan pengen apa ya, pengen dekat gitu dengan cucunya, pengen terlihat milenial gitu biar bisa bergaul sama cucunya gitu, dibandingkan orang tuanya yang mungkin lebih kaku gitu terhadap anaknya gitu. Nenek itu lebih kayak pengen dekat gitu dengan cucunya, apalagi dalam cerita ini si Kaito Goshikida ini kemungkinan akan tidak punya orang tua gitu dalam keadaan saat itu gitu. Jadi memang si nenek ini termasuk ke dalam gambarannya apa yang gua ekspektasiin sih. Jadi semoga aktornya juga bagus dan ya lucu aja, walaupun nggak terlihat seperti nenek-nenek amat ya sebenarnya. Nah juga Kikainoid ini seperti yang gua bahas juga di video sebelumnya, seperti yang gua bahas ternyata memang si Kikainoid ini punya bentuk tersendiri sebelum berubah, yang nantinya berubah, yang sebenarnya nggak beda-beda amat, cuman mungkin lebih berat bobotnya, tapi setidaknya nggak terlalu berat lah kalau dibawa masuk ke rumah gitu. Jadi pas ngobrol juga lebih enak, tapi pas berantem malah tambah berat, dan gua bingung gimana nanti kelihatannya pas berantem sama musuhnya ya, pasti akan terlihat sedikit annoying ya. Kayak kalau kita lihat mecha lawan monsternya kan, mecha kan agak terlalu berat gitu kelihatannya. Untuk ukuran pertarungan dewasa kita lebih dapat feel heroiknya malah pas lihat Ultraman gitu, sudah ukuran dewasa lawan monsternya. Tapi kalau kita lihat mecha kan agak risih gitu, robot raksasa gede gitu dikendaliin sama manusia kan bisa jatuh atau gimana gitu kan, agak mengerikan gitu secara bayangan. Dan ini juga bentuknya kecil tapi berbentuk seperti mecha, yang dimana memang diceritakan ngambil kekuatan dari Sentai pendahulunya, mecha-mekanya, dan terlihat lebih berbobot, dan mungkin ada yang menyebut juga kayak Metal Heroes gitu. Jadi ya sih, cuman gua kan nggak lahir di zaman-zaman Metal Heroes ya, jadi nggak tahu juga gue bakalan terbiasa nggak dengan penampilan seperti itu ya. Dan di trailer juga terlihat ini yang cukup mengesankan adalah beberapa scene seperti si Kaito Goshikida itu mendapatkan Sentai Gears atau semacam gears untuk masuk ke alat berubahnya atau device berubahnya, yaitu Sentai Gears yang juga menjadi collectible items juga, dan juga menjadi gears yang memiliki kekuatan dari Sentai-Sentai pendahulunya. Nah kebetulan yang punya si Kaito yang punya angka 45 itu, yang dimana Sentai yang lain, keempat Sentai yang lain yang
merupakan Kikainoid itu memiliki angka dan juga motif koinnya atau Sentai Gears-nya itu dari Sentai-Sentai terdahulu gitu nomornya, sedangkan cuman si Kaito saja yang satu-satunya punya nomor 45 gitu, yang dimana itu adalah Sentai Gears original milik serinya gitu. Tapi yang uniknya itu diberikan oleh si Aka Renja dari Dimension Sentai Go Renja, yaitu Sentai pertama gitu, Super Sentai pertama. Dan di trailer juga terlihat beberapa Sentai-Sentai merah, bukan beberapa, sepertinya ada 44 Sentai merah yang muncul di situ di trailer. Dan juga ini membuat gua berspekulasi. Yang pertama agak bingung juga, berarti Sentai Gears itu kalau dikasih sama si Aka Renja agak aneh juga gitu. Berarti dia dapat kekuatan dari seorang Sentai terdahulu, sedangkan device atau alat berubah utamanya itu dapat dari si orang tuanya gitu, orang tua si Kaito kalau kita lihat di update sebelumnya gitu. Entah benar atau enggak, atau mungkin ada perubahan. Tapi dengan fakta Sentai Gears diberikan oleh si Aka Ranger, terus ada juga Sentai merah dari Sentai-Sentai terdahulu yang muncul di trailer, gue bisa berspekulasi mungkin seri Super Sentai kali ini akan lebih terlihat seri anniversary-nya gitu, sebagai seri anniversary gitu. Sedangkan ada dua sebenarnya tipe seri anniversary di Super Sentai. Yang pertama adalah seri anniversary yang cukup memperlihatkan kalau emang seri itu seri anniversary. Contohnya Gokaiger, yang dimana memang cerita utamanya itu dia mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang tersebar di alam semesta yang merupakan kekuatan-kekuatan milik Sentai-Sentai terdahulunya, yang dimana juga memunculkan cameo-cameo dari aktor-aktor terdahulu, yang dimana memang kesannya sangat-sangat anniversary sekali gitu serialnya, walaupun cerita utamanya juga sangat bagus. Itulah kenapa Gokaiger juga sangat disukai oleh banyak orang dan juga termasuk gua. Dan yang kedua ada seri anniversary yang adalah sebuah seri anniversary tapi nggak terlalu fokus pada anniversary-nya itu sendiri gitu. Kayak misalnya Zyuohger atau Boukenger yang punya alur ceritanya masing-masing. Yang utama misalnya Zyuohger punya cerita tentang Zulen, Zuman dan lain-lain, tapi juga memperlihatkan sisi anniversary-nya paling mungkin dari movie-nya atau dari mini serinya yang memunculkan si Aka Red gitu, dari yang merupakan Sentai anniversary, maksudnya Sentai yang menjadi kekhasan anniversary, mungkin bisa disebut begitu karena dia muncul 5 tahun sekali. Dan juga kayak di Zyuohger juga ada beberapa episode, yaitu 2 episode yang memunculkan kelima tim dari Gokaiger, ke-6 tim dari Gokaiger, yang dimana memang itu dikhususkan untuk sebagai peringatan anniversary juga gitu, yang dimana sebenarnya kebanyakan dari episodenya dari Zyuohger itu lebih fokus ke cerita utamanya dibandingkan ke anniversary-annya gitu. Nah itu tipe yang kedua. Sedangkan tipe yang pertama kayak Gokaiger yang juga sepanjang cerita itu fokus juga ke anniversary-nya sepanjang cerita, tapi juga memiliki cerita utama yang bagus gitu. Nah di Kikai Sentai Zenkaiger ini, yang dimana sudah memunculkan banyak sekali Sentai merah dari seri-seri sebelumnya dan juga muncul di trailernya, ini membuat gue berspekulasi apa ini akan jadi Zenkaiger atau Zenkaiger yang mirip dengan Gokaiger itu, atau Gokaiger versi 2 gitu, yang dimana serinya memang dikhususkan untuk anniversary. Apalagi Sentai-nya gue baru sadar ternyata di trailer dia punya angka di helmetnya. Itu kan memancing anniversary sekali gitu, memancing apa ya, terlihat sekali kalau Sentai atau seri ini adalah seri anniversary gitu. Sentai Gears-nya dan device-nya juga terlihat sekali ini anniversary gitu. Jadi mungkin ini akan seperti Gokaiger yang fokus pada anniversary. Dan juga mungkin harapan gua kalau memang mau jadi Super Sentai yang fokus pada anniversary, ya pasti bakal banyak yang membandingkan dengan Gokaiger pastinya. Dan sah-sah aja gitu, karena memang mereka mau fokus ke situ. Dan juga karena ini seri yang fokus pada anniversary, kalau terlihatnya di trailer, gua sih berharap ya mereka bakal bisa menunjukkan anniversary-nya, yaitu dengan lebih kental lagi tema anniversary-nya. Atau mungkin seperti Gokaiger yang memunculkan banyak cameo dari Super Sentai sebelumnya. Cameo aktor dari Super Sentai sebelumnya itu cukup mengesankan loh. Walaupun ceritanya jelek, pasti gua nonton kalau ada nostalgia dari seri-seri sebelumnya dengan memunculkan aktor-aktor dari seri sebelumnya. Apalagi kalau munculnya kayak Hurricane di Gokaiger, satu tim muncul, kan enak gitu. Tapi tentunya gue berharap juga seperti Gokaiger yang dimana cerita utamanya juga bagus gitu, dan itu pasti
akan epic banget kalau misalnya Kikai Sentai Zenkaiger ini bisa seperti Gokaiger gitu. Maksudnya enggak sama-sama benar-benar sama gitu, enggak juga gitu. Maksudnya dia punya sesuatu yang menggambarkan memang seri anniversary, tapi juga cerita utamanya juga bagus gitu maksudnya. Jadi semoga si Kikai Sentai Zenkaiger seperti itu. Nah mungkin itu saja ya untuk video kali ini, tapi gue sih berharap memang seperti itu gitu. Kikai Sentai Zenkaiger ini termasuk seri Super Sentai yang berbeda kalau dilihat dari seri-seri sebelumnya, dan biasanya Super Sentai kalau mau bikin sesuatu yang berbeda biasanya bagus ya, biasanya. Cuman kita nggak tahu nih seri kali ini kayak gimana gitu. Dan gue berharap juga pemeran si Kaito Goshikida ini atau si Zenkaiser-nya, si Sentai putihnya ini, pemerannya, aktornya bisa menghidupkan suasana ceritanya gitu. Karena ya cuman dia dari kelima Sentai yang lain yang punya ekspresi dan punya skill aktornya, sisanya ya cuman voice actor gitu. Dan gue nggak meremehkan voice actor, tapi untuk sebuah film yang dimana ada di situ visual manusianya dan bercampur dengan sebuah robot yang harus diisi oleh voice actor, di situ ada tentunya ada keribetan juga dan ada apa ya, ada kesulitannya tersendiri gitu untuk menggarap seri tersebut gitu, yang dimana tentunya untuk sang aktor yang memerankan si Kaito Goshikida ini harus berperan dan harus berakting dengan robot-robot tanpa suara gitu, tanpa ada ekspresi gitu. Jadi agak susah juga sebenarnya. Jadi gue nggak meremehkan voice actor, tapi memang ini seri yang cukup sulit gitu untuk menghidupkannya, dan semoga bisa hidup gitu ceritanya. Kecuali kalau anime yang memang dibuat visualnya yaitu sebuah kartun yang dimana ada gerakan mulutnya, ada ekspresinya dari si karakter kartun tersebut atau anime tersebut, yang dimana voice aktornya bisa lebih menghayati gitu apa yang apa yang mau disampaikan emosinya oleh sang penulis kartunnya itu atau animenya itu gitu. Lebih mudah gitu kalau voice aktornya mengisi suara sebuah anime yang punya ekspresi gitu, walaupun gak sempurna aktor yang mengekspresikannya gitu. Tapi ya masih mending dibandingkan harus ngisi suara sebuah Kikainoid robot gitu yang gak punya ekspresi. Jadi kan agak susah juga gitu untuk menggarap ini, dan semoga bisa bagus gitu. Apalagi untuk seri anniversary ke-45, jadi gue sih cukup excited untuk nunggunya, dan juga semoga bagus, dan semoga gue bisa review sampai Kikai Sentai Zenkaiger ini tamat ya. Mungkin kalau Kiramager agak bolong-bolong, semoga Zenkaiger kedepannya bisa gue review per episodenya bisa sampai tamat lengkap gitu. Jadi itu saja untuk video kali ini, karena mungkin bentar lagi juga mau tayang si Zenkaiger-nya ini. Mungkin ini adalah top news tentang Zenkaiger yang terakhir mungkin, tapi kalau mungkin ada update terbaru yang mungkin harus gue review, atau kemungkinan gue pikir sebaiknya gue review, atau mungkin kalian punya saran untuk mereview atau enggak, mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah. Mungkin ada berita terbaru yang tentang Zenkaiger ini yang mungkin bisa gue review, mungkin gue review. Tapi nggak tahu juga, mungkin juga berita terbaru atau top news terakhir dari Zenkaiger, ya berarti kita akan bertemu di top review mungkin untuk serial ini gitu, di episode pertamanya. Jadi ya harapan gue semoga seri ini bagus, itu aja udah. Jadi terima kasih untuk sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, komen di kolom komentar di bawah tentang video ini, tentang pendapat kalian juga untuk seri Zenkaiger ini, dan juga mungkin ada pembahasan gue yang keliru, mungkin silahkan kalian benarkan saja di kolom komentar di bawah, kita berdiskusi di bawah. Saya juga teman-teman kalian penyuka tokusatsu terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di amar_salimas. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.